Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esa Aulia dengan nomor NIM 20323035, nomor absen 10. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rizka yang sudah memberikan tugas asesmen formatif dan sumatif sehingga saya bisa belajar lebih dalam terkait asesmen formatif dan sumatif. Seperti yang kita ketahui bahwa asesmen formatif dan sumatif ini sangat penting di dalam dunia pendidikan. Karena dengan adanya asesmen formatif dan sumatif, kita jadi lebih tahu seberapa jauh mana materi yang kita sampaikan itu ditangkap oleh para siswa. Sejauh mana siswa itu memahami materi yang kita berikan. Dalam agenda sesi ini, saya akan membahas, yaitu yang pertama, konsep asesmen formatif dan sumatif, kedua, bentuk asesmen, ketiga, umpan balik asesmen formatif dan sumatif. Kita memasuki agenda sesi yang pertama, yaitu konsep asesmen formatif dan sumatif. Seperti yang kita ketahui, jenis asesmen ada dua, yaitu formatif dan sumatif. Di sini ada assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Ketiganya itu saling berkaitan antara as learning, for learning, dan of learning. Untuk assessment as learning, yaitu assessment sebagai refleksi proses pembelajaran. Jadi, di dalam konteks assessment as learning ini, sebagai proses refleksi dalam sebuah pembelajaran. Dan assessment for learning yaitu perbaikan di mana proses pembelajaran ini sudah baik atau tidak, atau belum berjalan atau belum. Untuk assessment yang ketiga yaitu assessment of learning. Assessment of learning ini biasa disebut dengan assessment sumatif karena sebagai evaluasi pada akhir sebuah proses pembelajaran seperti contohnya UAS, UTS, ujian akhir, dan perbaikan proses-proses lainnya. Kita lanjut ke konsep asesmen formatif dan sumatif. Untuk konsep asesmen formatif ini menggunakan metode evaluasi yang dilakukan untuk proses kemajuan si murid tersebut. Kemajuan si murid, kebutuhan, pemahaman murid selama proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Asesmen formatif juga memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif ini berfungsi untuk membantu murid mengidentifikasi kekuatan aspek yang perlu dikembangkan. Apakah si murid ini sudah mengetahui apa yang sudah kita berikan selama pembelajaran atau belum memahami selama proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu asesmen sumatif. Di dalam metode asesmen sumatif ini menggunakan evaluasi di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif ini seringkali memiliki taruhan yang tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir seorang murid, sehingga asesmen ini sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Selanjutnya yaitu ada perbedaan antara formatif dan sumatif, ada juga persamaan antara kedua formatif dan sumatif. Perbedaan yang pertama, bagi guru, asesmen formatif ini digunakan untuk mengawasi pembelajaran si murid, memastikan perkembangan murid, dan mengecek pemahaman si murid tersebut. Dan untuk murid, asesmen formatif ini digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam belajar. Untuk asesmen sumatif sendiri, bagi guru dapat mengukur apakah murid ini sudah mencapai capaian pembelajaran, dan guru juga harus mengerti sejauh mana si murid ini mencapai akhir di unit pembelajaran. Dan untuk murid, asesmen sumatif ini berguna untuk memahami performa di akhir unit pembelajaran dan memahami apakah mereka sudah mencapai capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir pada unit sebuah pembelajaran. Penekanan pada asesmen formatif. Fungsi asesmen formatif dan sumatif. Pada kondisi saat ini, asesmen
of learning lebih berat dibanding assessment for learning dan assessment as learning. Asesmen ini sering dominan dilakukan oleh guru. Dan harapan dengan kurikulum baru, assessment of learning ini lebih berat dibandingkan assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Mengapa demikian? Karena dengan adanya assessment of learning, ini seringkali mengedepankan nilai akhir dibanding proses. Sedangkan assessment for learning dan assessment as learning ini lebih diutamakan karena di dalam proses pembelajaran siswa jadi lebih berkreatif, bertanggung jawab pada pembelajarannya. Di dalam kurikulum Merdeka, keterampilan, tanggung jawab, sosialisasi gotong royong ini sangat diperlukan dalam kurikulum baru. Maka pentingnya penggunaan assessment for learning dan learning dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, fungsi asesmen formatif dan sumatif. Pada kurikulum saat ini, asesmen sumatif ini lebih dominan pada asesmen of learning dan asesmen for learning, sedangkan asesmen formatif lebih dominan kepada ketiganya, yaitu asesmen of learning dan asesmen for learning, serta asesmen as learning. Pada kurikulum ini diharapkan guru lebih banyak memberikan proporsi yang jauh lebih baik pada asesmen formatif daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatif. Karena dengan adanya proses, siswa jadi lebih mengetahui bagaimana cara mencapai hasil akhir yang lebih baik tanpa harus mengedepankan hasil akhir saja. Harapannya ini akan mendukung proses pemahaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir saja. Selanjutnya yaitu membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif sebaiknya lebih banyak daripada jumlah asesmen formatif. Asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Tujuan asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dari asesmen sumatif di akhir. Mereka juga harus mengoptimalkan kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Dengan adanya keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif, dapat merancang dan serta berkontribusi dalam tugas serta menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Jadi antara assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning ini saling berkaitan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena ketiganya ini saling membangun dalam proses-proses pembelajaran yang efektif. Selanjutnya yaitu mengubah paradigma belajar yang menitikberatkan pada nilai menjadi proses yang menitikberatkan pada proses. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini, siswa lebih berleluasa dalam mengedepankan proses, tidak hanya menitikberatkan pada hasil akhir saja. Siswa bisa lebih berkreasi terkait proses-proses yang mereka jalankan di dalam pembelajaran. Jika mereka ketergantungan pada asesmen sumatif, maka terjadilah umpan balik yang sedikit. Maka dengan menghambat proses untuk mengalami pengetahuan, dengan adanya asesmen sumatif yang tidak ada umpan baliknya, maka proses ini akan terhambat karena asesmen sumatif tanpa adanya umpan balik yang baik. Selanjutnya ada bentuk asesmen formatif dan sumatif. Contoh di bawah ini adalah contoh dari bentuk asesmen tidak tertulis.
seperti contohnya diskusi kelas, membuat produk, presentasi, drama, dan tes lisan. Yang pertama yaitu diskusi kelas. Dengan adanya diskusi kelas, kegiatan ini dapat menumbuhkan kemampuan berkomunikasi siswa serta mengemukakan pendapat di depan publik dan melatih siswa belajar berdemokrasi, menerima perbedaan, merespon dengan baik dan sistematis. Yang kedua yaitu drama. Dengan mengemukakan kemampuan seni dan peran serta dapat meningkatkan komunikasi siswa dalam proses pembelajaran. Di dalam drama ini juga mendorong murid untuk melihat suatu masalah yang dari perspektif yang berbeda, sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir kritis antar murid. Yang selanjutnya itu produk. Produk ini bisa dengan membuat model miniatur, produk digital, ataupun produk seni. Produk ini dapat mengembangkan kemampuan kreativitas siswa serta menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Selanjutnya yaitu presentasi. Presentasi ini dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mendorong murid untuk memahami topik presentasi yang lebih mendalam. Selanjutnya yaitu tes lisan. Tes lisan berupa banyak ya, selain dari kuis juga tes lisan juga termasuk salah satu media pembelajaran yang efektif karena menerapkan umpan balik yang dimana membuat si murid ini menjadi lebih paham terkait materi-materi yang sudah diberikan si guru. Selanjutnya itu ada contoh dari bentuk asesmen tertulis, seperti contohnya refleksi, esai, poster, jurnal, dan tes tertulis lainnya. Dengan adanya refleksi, melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran dan memperbaiki bagaimana cara mereka memperbaiki diri dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada jurnal. Jurnal ini melatih kemampuan untuk mengekspresikan ide, di mana pemikiran mereka itu dalam bentuk tulisan. Biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif antara menulis dengan pikirannya sendiri. Selanjutnya yaitu esai. Dengan mengasah kemampuan menulis seperti berargumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya, murid dapat mengembangkan kreativitas berpikir dan analisis murid tersebut. Selanjutnya itu poster, mendorong kemampuan murid untuk mengekspresikan topik yang dikomunikasikan mereka serta pemahaman yang semenarik mungkin. Selanjutnya itu tes tertulis. Tes tertulis ini ada beberapa manfaat termasuk penerapan umpan balik yang baik. Contoh dari tes tertulis yaitu kuis, pilihan ganda, ataupun kuis pertanyaan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu agenda sesi umpan balik, asesmen formatif, dan sumatif. Mengapa umpan balik itu sangat penting? Karena umpan balik ini biasanya memberikan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Umpan balik yang penting bagi guru yaitu memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik di masa depannya. Dan bagi untuk murid, membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran. Umpan balik juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar satu sama yang lainnya. Selanjutnya ada 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Prinsip ini diterjemahkan dari adopsi model pembelajaran umpan balik yang dua arah. Ada 10 prinsip yang efektif yang diberikan dari guru kepada murid. Yang pertama yaitu
selektif, melihat ke depan, seimbang, kontekstual, tepat waktu, lebih dari penilaian, spesifik, melihat ke belakang, transferable, dan mudah dimengerti. Yang selanjutnya yaitu selektif, memberikan komentar yang detail terhadap dua atau tiga hal yang biasa dikerjakan oleh murid. Yang kedua, melihat ke depan. Melihat ke depan yaitu memberikan masukan untuk memperbaiki tugas-tugas berikutnya, agar tugas-tugas yang hari ini dikerjakan lebih baik dari hari kemarin. Selanjutnya itu seimbang, memberikan pujian atas pencapaian untuk memasukkan dalam sebuah proses perbaikan. Kontekstual dihubungkan dengan pencapaian pembelajaran profil dan kriteria penilaian aktivitas akademika. Tepat waktu, cukup waktu agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri dan kegiatan berikutnya. Lebih dari penilaian, yaitu bukan hanya berfokus pada sebuah penilaian saja, tetapi juga berfokus terhadap pencapaian target pembelajaran di profil pelajar yang akan dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya itu spesifik, berhubungan langsung dengan aktivitas yang dinilai. Melihat ke belakang, mengacu pada kemampuan yang dimiliki murid dan pencapaian murid yang diketahui dari proses pembelajaran sebelumnya. Transferable yaitu fokus kepada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan yang lintas pekerjaan konteks di kehidupan berikutnya. Mudah mudah dimengerti yaitu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Tidak memakai bahasa yang terbelit-belit atau jarang dimengerti oleh peserta didik. Dengan ini, peserta didik dapat menangkap materi, menangkap pembicaraan yang kita berikan kepada si murid tersebut. Nah, itulah 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif dari guru kepada murid. Unsur-unsur dari umpan balik yang efektif. Umpan balik yang efektif yaitu terdiri dari feedback, feed up, feed forward, yaitu mengklarifikasi tujuan dengan murid, tanggapan atas pekerjaan murid dan pengajuan mereka, saran bagi murid untuk dicapai di masa depan menggunakan data dari feedback, serta membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas serta dimengerti oleh murid dan guru. Seperti prinsip yang terakhir yaitu mudah dimengerti. Selanjutnya itu memungkinkan murid untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. Apakah mereka sudah mengetahui materi yang sudah diberikan? Apakah mereka sudah memahami materi yang sudah diberikan? Apakah mereka membuat kesiapan dalam menghadapi materi yang berikutnya? Nah, itu adalah contoh dari mengidentifikasi serta mengklarifikasi kemungkinan murid untuk membuat umpan balik yang efektif. Selanjutnya ada panduan untuk tenaga pendidikan atau guru dalam memberikan umpan balik yang efektif. Biasanya ketika mengerjakan proyek ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, ada petunjuk panduan umpan balik yang efektif untuk guru. Contohnya dokumen apa yang sudah diberikan kepada proyek sehingga proyeknya jauh lebih baik dari hari kemarin. Lalu, seberapa baik komponen penting yang ada di dalam proyek tersebut. Dan bagaimana agar murid terbiasa untuk memanfaatkan proyek-proyek yang ada di sekolah ini dengan menerapkan proyek-proyek di dunia luar seperti rumah, masyarakat, ataupun yang lainnya. Selanjutnya itu umpan balik untuk teman berfeedback, yaitu contohnya komponen apa saja yang perlu ada. Jadi komponen ini antara murid satu dengan yang lainnya ini saling bertukar umpan balik, yang dimana mereka bisa saling berkomunikasi antara satu dan yang lainnya. Contohnya yaitu informasi apa yang kamu rasa ketika menjalankan proyek dan
Mengapa proyek ini dapat membantu pengembangan dalam pembelajaran kamu seperti itu. Selanjutnya itu contoh praktek baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Di dalam memberikan umpan balik, kita harus memiliki berjenjangnya satu dan yang lainnya. Di sini ada klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, dan apresiasi. Di dalam memberikan umpan balik yang baik, kita tidak disarankan untuk langsung memberikan apresiasi kepada si murid, tetapi kita harus memberikan berjenjang, yaitu yang pertama klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, dan apresiasi. Apresiasi ini biasanya terjadi di akhir setelah klarifikasi, penilaian, dan yang lainnya. Yang pertama itu klarifikasi, mengklarifikasi apakah si murid ini sudah mengerjakan atau si murid ini sudah mengetahui bagaimana caranya untuk mengerjakan proyek atau belum. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian ini bagian yang efektif karena penilaian ini sangat menarik bagi siswa. Yang ketiga yaitu perhatian. Memberikan perhatian kepada siswa bagaimana caranya memperbaiki dan mengembangkan kreativitas mereka. Jangan lupa untuk memberikan saran. Saran ini berguna bagi siswa agar mereka ketika gagal dalam pengembangan proyek, mereka tidak putus asa. Dengan adanya saran ini, mereka dapat lebih bersemangat dalam pengerjaan proyek. Saran ini diharapkan memberikan saran yang baik kepada siswa agar mereka lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas. Seperti contohnya ketika mereka gagal dalam mengerjakan proyek, guru lebih baik memberikan saran yang baik agar mereka terbangun lagi agar tidak meninggalkan proyek-proyek selanjutnya. Selanjutnya adalah apresiasi. Apresiasi ini adalah tingkat umpan balik yang paling tinggi, yaitu mengapresiasi tingkat kinerja siswa. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tertata dan atur yang kurang teratur. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.